semua, di video ini saya mau jelasin di salah satu dari tokoh transpersonal yaitu Stanisław. Siapa sih beliau? Nah, sebelum saya jelasin, gimana kalau kita kenalan dulu nih? Halo, kenalin nama saya Virgi Laura dengan NPM 23021 berasal dari Universitas 17 Agustus Samarinda, Fakultas Psikologi. Jadi Stanisław Grof ini lahir pada 1 Juli 1931 di Ceko dan sekarang ini tinggal dan menetap di Amerika Serikat sejak tahun 1960-an. Beliau ini juga mendirikan dan menjadi pemimpin ETA atau International Transpersonal Association. Jadi awal karirnya ini terkait erat dengan eksplorasi LSD sebagai alat terapeutik pada era di mana psikedelik masih legal. Jadi Grof ini menggunakan LSD untuk membantu pasien menghadapi masalah psikologis dan emosional mereka. Namun setelah pelarangan LSD, dia berlari ke metode alternatif dalam menjelajahi kesadaran. Lalu Grof juga mengembangkan teknik holotropic breathwork bersama istrinya Christina Grof. Ini adalah sebuah pendekatan yang menggabungkan pernapasan intensif dengan musik untuk memfasilitasi pengalaman kesadaran-kesadaran yang mendalam. Teknik ini memungkinkan individu buat menjelajahi lapisan-lapisan dalam kesadaran mereka tanpa menggunakan zat psikoaktif. Konsep ini menarik karena minatnya dalam menjelajahi pengalaman manusia yang melampaui batas-batas kesadaran biasa. Mungkin dari penjelasan dari holotropic breathworks, saya akan menunjukkan beberapa menit video dari contoh, bukan dari saya ini, mungkin bisa disimak lebih dahulu. Okay, so just relaxing and just bringing your attention inside. Just letting go of what happened earlier today and just bringing yourself into the present moment. The session started with Michael taking me through a technique to get the mind and body as relaxed as possible. Just look inside and see what sound wants to come out of your body right in this moment, and just let it come and be as big as it wants to be. Just let it come. And putting all of your attention, all of your focus on the breath. Then he began guiding me through the breathing technique. Taking full, deep breaths. Deeply filling your lungs each time. It was a gentle open mouth breath that starts with very deep inhales and exhales and then progresses to faster, deeper breathing. Breathing faster and deeper, faster and deeper. Staying with the breath, staying with the breath. He told me to stay with the technique for the first 10 minutes or so and then let my inner guidance take over and follow whatever felt right to me. Very quickly, I started experiencing emotion and physical sensations. It started with uncontrollable laughter. The laughter felt like it was boiling up from deep inside of me, and I could feel it on a very physical and sensory level. After about 10 minutes, my hands became very tingly. The amount of energy in my hands was overwhelming to the point where I could not control them. They were frozen numb for a long time. As I continued with the breathing, my hands began to release and started moving more fluidly. Following Michael's instructions of allowing myself to do whatever felt right, I let my hands do as they wished. At one point, I raised them up with my palms wide open and felt so much energy surrounding me. Then I became overwhelmed by emotion to the point where I felt like I could cry. I didn't feel the need to start bawling my eyes out or anything, but I was swelling up with so much emotion that I felt like a balloon about to pop. Nah, itu adalah video singkat dari teknik holotropic breathwork, di mana video itu menunjukkan si perempuan berbagai emosi yang dia rasakan berdasarkan pengalaman-pengalamannya. Salah satu kontribusi paling penting dari Stanisław Grof adalah pengembangan teori tentang matriks perinatal. Apa sih ini? Teori ini menyatakan bahwa pengalaman selama kelahiran dan masa awal kehidupan kita memiliki dampak mendalam pada psikologi kita. Jadi Grof ini percaya nih bahwa perjalanan menuju kesadaran yang lebih dalam lagi ini bisa melibatkan reliving pengalaman masa lalu untuk mengatasi traumatisasi yang mungkin terjadi selama proses kelahiran.
Selama karirnya ini, Grof secara konsisten memperjuangkan penggunaan yang bertanggung jawab terhadap psikedelik dalam konteks terapeutik. Dan ia ini juga menjadi pionir dalam pengetahuan konsep-konsep seperti pemahaman holistik tentang kesadaran ke dalam bidang psikiatri modern. Meskipun beliau ini telah pensiun dari praktik klinis aktif, warisannya ini tetap kuat. Pengaruhnya di bidang psikoterapi, penelitian kesadaran, dan pemahaman akan potensi penyembuhan manusia tetap terasa dan terus menginspirasi generasi baru dan menjelajahi pikiran manusia dan kesadaran. Nah, mungkin saya mau jelasin sedikit nih ya tentang pendidikan dan karir-karirnya Stanislav Grof. Jadi beliau ini menerima gelar MD dari Universitas Charles di Praha pada tahun 1957 dan kemudian menyelesaikan gelar PhD-nya ini di bidang kedokteran di Akademi Ilmu Pengetahuan di Ceko pada tahun 1965. Lalu beliau ini juga pernah mendapatkan penghargaan pada tahun 1993 di Asosiasi Psikologi Transpersonal, penghargaan kehormatan untuk kontribusi besar dan pengembangannya dalam psikologi transpersonal. Grof ini juga pernah ditampilkan dalam beberapa film dokumenter. Yang pertama itu ada film Entogen, Awakening the Divine Within. Ini film dokumenter tahun 2006 tentang menemukan kembali kosmos yang terpersona di dunia modern. Dan yang kedua ini pada tahun 2020, film dokumenter The Way of the Psychonaut yang mengeksplorasi pekerjaan hidup dan kontribusi Grof terhadap psikologi transpersonal. Oke, hanya itu saja yang bisa saya ketahui mengenai biografi Stanislav Grof. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dan mohon maaf juga jika ada kesalahan yang saya pahami dari Stanislav Grof dengan teori dan praktik-praktiknya. Terima kasih, bye-bye.